Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rizky Rizaldi akan menampilkan tentang proyek modul 2 di Purwadika. Jadi, konteks yang saya ambil adalah sebuah organisasi non-profit mengumpulkan data-data dari human resources di setiap belahan dunia dan menjadikannya database yang menunjukkan detail dari nama-nama negara, departemen, nama-nama karyawan, pekerjaan, lokasi, dan region. Sehingga nantinya bisa memberikan insight yang sangat berguna. Nah, dan salah satu insight yang akan dibahas adalah bagaimana perbedaan gaji employee yang berada di UK ataupun US. Di sini saya cantumkan untuk sumber database. Dari konteks yang ada, database memiliki 7 tabel, yaitu countries untuk menyimpan informasi tentang nama-nama negara, department yaitu menyimpan informasi tentang data department, employees yaitu menyimpan informasi tentang data karyawan beserta detail informasinya seperti nama, email, gaji, dan seterusnya. Job history yaitu menyimpan informasi tentang durasi bekerja. Jobs menyimpan informasi tentang profesi atau jabatan. Location menyimpan informasi tentang lokasi. Dan regions menyimpan informasi tentang wilayah atau benua. Setiap tabel yang tertera pada database dapat terhubung, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga setiap informasi dari database ini akan dapat saling berkaitan. Berikut adalah ERD untuk database HR, di mana tabel regions dan country terhubung pada region ID, tabel countries dan location terhubung pada country ID, tabel location dan tabel department terhubung pada location ID, tabel departments dan employees terhubung pada department ID, tabel employees dan tabel jobs terhubung pada jobs ID, dan tabel jobs dan juga job history terhubung pada jobs ID. Selanjutnya, kita akan mengkoneksikan database ke Python ini. Pada koneksi database HR ini, saya menggunakan SQL Alchemy, yaitu import create engine, di mana saya menuliskan URL, user ID, password, lokasinya, dan juga nama database-nya. Sebelum itu, saya memasukkan database human resource ke dalam localhost saya ini. Setelah melakukan koneksi ke database, hal lain yang perlu dilakukan adalah untuk menuliskan query yang akan disimpan dalam bentuk data frame. Tujuannya itu agar query yang dapat disimpan digunakan untuk analisis data. Data yang akan diambil akan melibatkan hubungan antar tabel. Dalam data ini, tidak semuanya diambil, hanya diambil dari beberapa tabel, yaitu countries, location, department, employees, dan jobs. Masing-masing dari tabel tersebut juga diambil hanya kolom-kolom yang penting saja, yaitu country ID dari data tabel countries, country name dari tabel countries, location ID dari tabel location, country ID dari tabel location, department ID dalam tabel department, department name dari tabel department, location ID dari tabel departments, job ID dari tabel employees, salary dari tabel employees, department ID dari tabel employees, first name dari tabel employees, jobs ID dari tabel jobs, dan terakhir job title dari tabel jobs. Berikut adalah hasil dari query atau query-query yang akan digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel. Di sini dapat dilihat saya menggunakan left join dari tabel employees, dari tabel jobs, tabel employees menggunakan primary key job ID, dari tabel departments dan juga employees menggunakan primary key department ID, locations dan juga tabel department menggunakan location ID, tabel countries dan juga tabel location menggunakan country ID. Di sini saya menampilkan dari data frame yang sudah digabung semuanya. Di sini menunjukkan ada 107 baris atau observer
dan juga 10 kolom. Untuk data manipulation, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, data yang digunakan itu akan dianalisa pada tabel. Sebelum kita melakukan analisa, yang penting adalah mengecek informasi serta anomali pada data. Jika memang terdapat hal yang dianggap kotor, maka akan dilakukan penanganan pada bagian tersebut, seperti membersihkan atau yang lainnya, serta melihat statistiknya. Pada data anomali, kita melihat info tabel, di mana banyak ditemukan data-data yang missing. Kalau kita melihat dari general info, seperti ini, ada tipe data yang berbentuk objek dan juga float, tapi kita fokus kepada non-nullnya, yaitu atau missing value. Yang paling terlihat itu ada country ID dan juga country name. Dia lebih sedikit yang non-nullnya dibanding dengan yang lain. Itu sekitar 30% kita ada missing value. Nah, sebelum pertama itu adalah terdapat missing value yang harus ditanggulangi. Lalu kita berikutnya melihat di bagian location ID, department ID, dan juga employee ID, di mana seharusnya tiga kolom tersebut berbentuk integer, bukan float. Kesimpulan keduanya yaitu terdapat fitur yang memiliki tipe data yang salah dan harus diubah sesuai dengan tipe data seharusnya. Kalau kita melihat jumlah missing value, country ID dan country name ada sebanyak 35, location ID, department name hanya ada 1. Jika missing value-nya dihilangkan pada kolom country ID dan country name, seperti jika data yang dimiliki akan hilang, yang berarti akan mengakibatkan hilangnya banyak informasi. Tentu saja hal itu tidak dibenarkan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kedua fitur tersebut akan dilihat lagi dalam database SQL-nya, akan dicari tahu apa yang terjadi. Nah, untuk fitur lainnya seperti location ID, department ID, dan employee name, karena hanya ada satu yang missing value, maka diasumsikan bahwa data itu adalah sama dengan 30% pada country ID dan country name. Jadi pelakuan missing value-nya itu dilakukan setelah melihat apa yang terjadi pada country ID dan country name. Setelah mengetahui hal dasar terlebih dahulu, kita coba melihat missing value-nya. Kita coba melihat missing value apa saja yang terjadi pada country ID. Di sini, kalau kita lihat location ID dan juga department ID memiliki nilai yang sama semua. Department name juga sama, selebihnya berbeda. Kalau kita lihat dari tabel keunikannya, sama seperti yang tadi dijelaskan, location ID, department name hanya memiliki satu yang unik, sementara yang lainnya berbeda unik. Jadi kita coba cek kembali tabel location terlebih dahulu dan tabel department untuk melihat abnormalitas. Kita coba gali lagi ke SQL-nya, dan ketika kita melihat secara detail, pada tabel location ID yang bernilai 2500 pada location ID itu memiliki kejanggalan, yaitu pada bagian country ID yang harusnya itu Oxford UK, itu seharusnya ada United Kingdom. Namun di sini adalah tulisan OX. Kalau OX ini adalah akronim dari Oxford, yang seharusnya adalah di sini UK, yang itu merepresentasikan kode negara. Selanjutnya, perlu dilakukan perubahan value OX dari UK pada database Human Resources. Di sini kita membuat query lagi untuk merubah OX menjadi UK.
pada lokasi 1500, dan kita coba tampilkan lagi di sini. Ternyata untuk tabel Oxford, untuk tabel location sudah berubah untuk country ID-nya. Sekarang kita coba mengupdate database human, dan ditemukan hanya ada satu yang missing value pada 4 kolom. Jadi ini hanya kita bisa hapus saja ya. Kita coba hapus untuk missing value-nya, lalu kita coba cek lagi missing value, tidak ada missing value lagi. Sekarang missing value sudah teratasi, kita akan mencoba untuk merubah tipe data yang salah. Tipe data yang salah yang sudah dijelaskan adalah location ID, department ID, employee ID yang sebelumnya ada float, kita ubah menjadi integer. Lalu kita coba melihat infonya, dan di sini sudah dirubah ya, location ID dan department ID sudah menjadi integer, dan juga employee ID sudah menjadi integer. Lalu kita coba untuk mengecek lagi informasi data, apakah ada data duplikat atau tidak. Setelah kita cek, ternyata tidak ada data duplikat. Karena tidak ada data duplikat, maka tidak perlu ada action yang dilakukan. Kita mencoba lagi untuk melihat data-data yang sudah bersih. Di sini ada beberapa data bersih, sampelnya kita ambil 20 sampel, dan juga kita memperlihatkan informasi data bersih secara umum. Di sini per kolom mulai dari tipe data yang sudah, jumlah datanya, jumlah nilainya hilang, isi value presentasi, jumlah data yang unik, dan juga sampel-sampelnya. Nah, di sini kita memperlihatkan salary berdasarkan job title, yaitu kita grouping berdasarkan dengan department name. Yaitu di sini ada sekitar 11 departemen yang berbeda. Namun karena di sini ada beberapa departemen yang hanya 1, 2, dan 3 dan seterusnya, maka agar lebih apple to apple, kita hanya mengambil jumlah observer di atas 5 saja. Dan juga seperti studi kasus di atas, kita hanya mengambil dari UK dan US saja. Karena di situ kita slicing untuk di mana country ID sama dengan UK dan US, dan juga di mana departemennya yaitu finance, purchasing, sales, dan shipping, karena diketahui 4 departemen ini di atas 5. Setelah itu ditampilkan untuk tabel 3, yaitu tabel di mana sudah berisi hanya UK dan US, dan juga berisi 4 departemen yang berbeda. Kita mencoba mengecek data outlier. Oh ya, sebelumnya dari data 107 rows, sekarang berubah menjadi 91 rows. Ya, artinya ada sekitar 16 data yang dihilangkan. Kita coba mengecek outlier per masing-masing department name berdasarkan dengan jumlah salary-nya. Di sini didapatkan ada beberapa outliers. Sekarang kita masuk ke data visualisasi dan statistik. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di list question, kami menampilkan untuk departemen yang rata-rata salary terbesar dari 4 departemen yang sudah kita ambil. Saya memakai untuk Library Profile Express, Library Matplotlib, dan juga Seaborn. Alasan saya menggunakan visualisasi pada Python ini dibandingkan dengan Tableau adalah dengan Python ini kita sudah cukup bisa untuk merepresentasikan, sudah cukup mumpuni untuk fitur-fitur yang ada di Python ini. Jadi tidak perlu untuk memakai fitur yang ada di Tableau. Di sini diambil dari untuk Pareto, yang maksudnya diurutkan berdasarkan dengan nilai terbesar sampai dengan terkecil. Di mana jika diurutkan departemen name dari yang terbesar sampai terkecil, yaitu sales, finance, purchasing, dan shipping.
Lalu kita masuk dengan job title dengan rata-rata salary terbesar. Di sini kita menggunakan px.bar. Yang di group by menggunakan job title dan juga diambil rata-ratanya. Disortir menggunakan salary dan juga pengurutan dari besar ke kecil. Diketahui untuk urutan job title dari terbesar sampai terkecil berdasarkan rata-rata salary, yaitu sales manager, finance, purchasing, sampai purchasing clerk. Nah, di sini adalah final untuk perbandingan rata-rata salary pada UK dan US. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk di UK itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan di US. Lalu di sini saya menggunakan uji perbandingan salary UK dan US. Dari sini saya menggunakan library Scafie Stats. Kita mengambil titas individu karena yang dibandingkan adalah individu dari salary UK dan juga salary US. Di sini hasilnya adalah p-value gagal tolak K0 karena p-value lebih besar daripada 5% atau sekitar 0,5. Dari sini baru ditemukan bahwa data distribusi normal. Sekian dari saya dan dari Syed Jaldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.